Halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas makhluk mitologi yang menjadi inspirasi sebuah anime, yaitu anime One Piece. Seperti yang kita tahu, di chapter 1000 berapa terungkapnya di One Piece ini 5 buah iblis yang dimakan oleh Gorosei, dan kita diperlihatkan tipe zoannya seperti apa. Yang ternyata buah iblis yang dimakan oleh para Gorosei itu tipe mythical zoan, dan zoan-zoannya itu adalah para yokai dari negara Jepang. Nah, kita akan bahas tuh kelima yokai tersebut. Tapi sebelum ke ceritanya, silakan buat teman-teman semua klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, so tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci Podcast Cerita Mitologi. Nah, teman-teman semua, jadi Sensei itu kan setelah membaca komik One Piece atau manga One Piece chapter 1000 berapa gitu, melanjutkan lagi dari animenya sambil nunggu perilisan animenya di bulan April ini, Sensei itu agak penasaran gitu, karena beredar-beredar di YouTube bahwa 5 buah iblis yang dimiliki oleh para Gorosei, yaitu bawahannya Im Sama, sudah terungkap teman-teman semua. Dan ternyata mereka itu mengambil buah iblis tipe mythical zoan. Dan kebetulan para mythical zoannya itu adalah para yokai yang ada di Jepang, dari mulai Jupiter, Mars, Saturnus. Mereka itu semuanya menggunakan mythical zoan tipe yokai. Nah, kebetulan tuh dari situ Sensei tuh pengen bahas satu persatu yokai-yokai yang menjadi inspirasi di anime One Piece yang dipakai oleh para Gorosei. Nah, jadi langsung aja kita bahas ke yang pertama. Oke, yang pertama adalah Saint Saturn. Nah, Saint Saturn ini adalah salah satu Gorosei yang penampilannya adalah memiliki kumis dan jenggot baplang dan juga punya kopeah di atasnya. Kayak topi sih, tapi lebih mirip kopeah sih teman-teman semua. Terus dia juga sering sekali ini bawa-bawa tongkat. Nah, si J Saturn ini adalah salah satu Gorosei yang pertama kali datang ke permukaan untuk langsung ngelawan si Luffy. Nah, setelah di chapter 1100 berapa, J Saturn itu mengungkapkan buah iblis miliknya untuk melawan si Luffy, yaitu tipe mythical zoan yang merupakan salah satu yokai yang bernama Gyuki atau Ushi-Oni. Nah, yokai jenis Ushi-Oni atau Gyuki ini ternyata adalah yokai berjenis lembu. Cuman badannya bukan lembu, melainkan seekor laba-laba. Ya, kayak campuran kepalanya lembu, sedangkan untuk badannya itu laba-laba gitu. Dan seringnya dia tuh menempati gua-gua di sekitaran pantai. Dan konon katanya bahwa Ushi-Oni ini tuh sering sekali nyerang orang di sekitaran pantai, rawa, dan juga pegunungan. Dan bahkan kemampuan dia adalah menyerap energi kehidupan dari manusia tersebut sampai dia mati. Agak ngeri juga sih teman-teman semua. Selain itu juga, Ushi-Oni ternyata dia itu tipe yokai yang sangat brutal dan bahkan ngebantu yokai-yokai yang lain sebagai dia menjadi garda depannya. Sering sekali Ushi-Oni ini di legenda Jepang Barat dia tuh ngoporak-porandakan satu desa atau satu kota secara terus-menerus dengan mendatangi beberapa yokai yang ada. Nah, Ushi-Oni juga ternyata selain dia memporak-porandakan desa, dia juga kadang-kadang suka ngutuk desa tersebut sehingga desa itu tidak memiliki pangan dan istilahnya kekeringan. Dan Ushi-Oni juga ternyata bersifat teritorial. Barang siapapun yang masuk ke wilayahnya, maka yokai ataupun manusia tersebut akan dihabisi oleh Ushi-Oni. Terus, untuk si Saint Saturn ini di anime One Piece, ternyata dia adalah salah satu Gorosei yang sangat kuat. Bahkan, kemampuannya ini sangat tak terbatas. Dia udah dihajar habis-habisan oleh si Luffy, kemudian ditendang oleh si Sanji, dihajar lagi oleh si Ane Boni, kemudian lagi dilasar oleh si Franky. Dia tuh gak mati-mati, karena dia memiliki kemampuan regenerasi yang sangat kuat. Tetapi, di chapter baru-baru ini, yaitu 1129-an, si Gorosei Saint Saturn ini malah mati, hangus terbakar karena ditatap oleh Im Sama. Yang kedua yaitu Saint Marcus Mars. Nah, Saint Marcus Mars ini adalah salah satu Gorosei yang memiliki tinggi badan yang paling tinggi di antara Gorosei-Gorosei yang lainnya. Dia itu punya rambut panjang dan juga punya kumis panjang. Nah, si Marcus Mars ini ternyata setelah diungkap di chapter 1000 berapa, dia memiliki buah iblis tipe mythical zoan, yaitu jenis yokai yang ternyata jenis yokalnya adalah Itsumade, yaitu jenis burung legenda dari mitologi Jepang.
Nah, Itsunade adalah jenis yokai yang termasuk ke dalam yokai burung, tetapi campuran antara burung dan juga kadal. Ya mirip-mirip kayak naga lah, kayak gitu. Nah, Itsunade juga ternyata konon katanya dia itu kalau ngebentangin sayapnya sangat panjang banget. Bahkan sekitar 8,4 meter masing-masing sayapnya. Wah, sekali ngebentang gede banget ya teman-teman semua. Nah, terus juga Itsunade ini sering dikatakan bahwa yokai ini pembawa bencana, pembawa sial, dan juga pembawa malapetaka hingga penyakit. Karena kalau misalkan ada Itsunade atau ada penampakan Itsunade, dia itu biasanya akan mendatangkan sebuah peperangan atau sebuah bencana alam kepada kota atau desa tersebut. Sedangkan dalam anime One Piece sendiri, Marcus Mars itu kekuatannya nggak terlalu diperlihatkan atau ditonjolkan ya. Karena di manga One Piece ini, kedatangan Marcus Mars yaitu untuk menghancurkan barrier milik Vegapunk. Tapi untuk saat ini ternyata dia tuh nggak tahu udah bisa ngehancurin, nggak tahu enggak. Tetapi yang jelas sih, kayaknya udah bisa ngehancurin sih. Karena Sensei baru baca sekitar 1000 berapa gitu ketika kedatangan si Marcus Mars. Yang ketiga adalah Gorosei Saint Topman Warkuri. Nah, Saint Topman Warkuri ini ternyata adalah salah satu Gorosei yang memiliki ciri khas kepala botak, kumis baplang kayak Shirohige, dan kemudian kayak ada tanda lahir di sininya. Nah, Topman Warkuri ini ternyata setelah terungkap, dia memiliki buah iblis tipe Mythical Zoan, yaitu yokai yang sama kayak Gorosei-Gorosei yang lainnya. Tapi tipe yokai ini ternyata diambil dari mitologi Tiongkok yang diserap ke mitologi Jepang, yaitu jenis yokai yang bernama Fengshi atau Houki. Nah, untuk Fengshi atau Houki ini ternyata salah satu yokai yang berasal dari Tiongkok yang diserap ke Jepang. Nah, jenis yokai ini berbentuk seekor babi hutan raksasa yang memiliki 4 gading. Tapi kalau misalkan di sejarahnya atau dalam mitologinya itu kadang digambarkan sebagai babi hutan berkepala 2 yang memiliki daya hancur yang sangat luar biasa. Pernah tuh di salah satu kerajaan Tiongkok di Kekaisaran Yao. Nah, di situ si Houki ini meneror beberapa desa sehingga dia itu kayak susah untuk dibunuh. Bahkan kaisar tersebut pun nyuruh beberapa pemburu, tetapi para pemburu tersebut hasilnya nihil. Si Fengshi ini atau Houki ini tidak bisa dibunuh hingga pada akhirnya salah satu pendeta lah yang bisa ngebunuh si Houki atau Fengshi ini. Terus untuk kemampuan Gorosei ini di anime One Piece itu sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan dialah yang punya power yang paling bagus daripada Gorosei-Gorosei yang lainnya. Dia itu ketika berubah ke wujud Zoan bakalan ngehantem semua barang benda manusia yang ada di depannya tanpa pandang bulu. Sampai-sampai kayak Shiroblusi, Lucy, terus si Kaku itu tuh kayak anjir, ini Gorosei bangsat nih, gue di depan gak pandang musuh main sunduk-sunduk aja gitu. Bahkan kayak gak ada satupun dari kelompok Mugiwara atau kelompok yang lain yang bisa nahan serangan dari si Gorosei Warkuri ini dalam mode Fengshi atau Houki. Yang keempat, yaitu Saint Pinas Juro. Nah, Saint Pinas Juro adalah salah satu Gorosei yang penampilannya itu beda dari Gorosei yang lainnya. Kalau Gorosei yang lain kan pakai jas, kemeja putih. Nah, si Pinas Juro ini Gorosei yang selalu memakai pakaian kimono layaknya para samurai dan bahkan selalu bawa pedang. Yang konon katanya di anime One Piece itu adalah pedang Kotetsu dari Wano Kuni yang sangat legendaris yang pernah dipakai untuk membunuh si Raja Cobra. Nah, si Pinas Juro ini ternyata di manga One Piece chapter 1000 berapa wujudnya itu diperlihatkan memiliki buah iblis Mythical Zoan seperti Gorosei-Gorosei yang lainnya, tipe yokai yang disebut sebagai yokai Bakotsu. Nah, Bakotsu ini adalah jenis yokai yang ada dalam mitologi Jepang. Diceritakan bahwa Bakotsu ini adalah tadinya seekor kuda yang dibakar hidup-hidup oleh masyarakat dan dia tuh berubahlah menjadi arwah atau yokai yang gentayangan setiap malam. Kemudian Bakotsu ini dalam cerita rakyat sangatlah meluas. Dia itu biasa muncul di daerah-daerah Jepang yang paling terpencil, kayak sekitaran hutan atau desa-desa terpencil yang emang tidak diperhatikan oleh Kekaisaran Jepang. Terus juga Bakotsu ini dikatakan dia itu sering ngejar siapapun orang yang melihatnya malam-malam dan diburulah mereka. Dan Bakotsu ini menjadi salah satu setan yang ada di Jepang yang sangat mengerikan karena bentuknya yang kerangka kuda. Terus untuk melihat bagaimana kedatangan si Bakotsu ini, ternyata dia tuh datang ketika malam, apalagi pas hujan. Nah, pas hujan, kalau misalkan teman-teman semua kayak mendengar sebuah guntur yang mulai agak gede, lebih gede lagi, itu tuh bisa dipastikan adalah hentakan kaki dari si Bakotsu. Dan diperingati tuh, jadi kalau misalkan udah dengar seperti itu, teman-teman gak boleh keluar dari rumah dan harus stay di rumah. Kemudian untuk di anime One Piece itu sendiri, si Pinas Juro ini
kayak apa ya, wujud yang paling keren di antara para Gorosei yang lainnya. Karena kalau di mode hybridnya ini, dia tuh setengah manusia dan juga setengah kerangka kuda. Ya kayak mirip Centaur lah, sambil bawa pedang miliknya gitu. Dan kemudian juga kemampuan dari Venus Juro ini ternyata dari pedangnya tersebut bisa ngeluarin kayak efek es gitu, mirip kemampuan pedangnya si Brook, kayak gitu sih. Yang kelima itu adalah Saint Serpent Jupiter. Nah, Saint Serpent Jupiter ini memiliki perawakan yang tinggi, sama kayak Marcus Mars. Cuman Marcus Mars kan rambutnya panjang. Nah, si Serpent Jupiter ini enggak, melainkan rambutnya pendek. Kemudian pas di One Piece itu, si Jupiter ini mengungkapkan jenis buah iblisnya. Nah, yang lain itu kan jenis yokai. Nah, si Serpent Jupiter ini pada awalnya dikira adalah wujud yokai, yaitu kayak Nureona atau Isoona gitu. Pas giliran dikonfirmasi, ternyata si Jupiter ini memiliki buah iblis tipe Zoan, tetapi bukan mythical Zoan yokai, melainkan yaitu Zoan tipe Sandworm, makhluk monster dari Eropa. Nah, pada awalnya orang-orang tuh ngira keempat Gorosei kan ngambil buah iblis mythical Zoan tipe yokai semua ya kan. Nah, satu orang ini pasti juga tipe yokai. Awalnya tuh ngira mungkin ini adalah Nureona atau Isoona, yaitu makhluk jenis yokai tipe siluman ular yang wajahnya itu adalah manusia, yang kelakuannya suka ngegali lubang dan memakan manusia. Tetapi setelah dikonfirmasi di manga One Piece sendiri, ternyata dia bukanlah jenis yokai, melainkan tipe monster dari Eropa, yaitu Sandworm atau cacing tanah. Ya kayak cacing tanah Alaska lah, yaitu monster-monster fiksi yang suka difilmin di film-film barat gitu. Terus di anime One Piece juga dikatakan bahwa Zoan dari Saint Jupiter ini yang merupakan Sandworm adalah Zoan yang paling gede dari kelima Gorosei yang lainnya. Kemudian untuk kemampuan dari Saint Jupiter ini di dalam mode Zoannya, yang sejauh ini Sensei lihat adalah cuma ngegali tanah doang gitu. Kayak nggak ada kemampuan yang lainnya, tapi nggak tahu ya kemampuan yang lainnya seperti apa. Dan juga pernah di scene, yaitu gampang banget kayaknya kepalanya si Saint Jupiter ini dalam wujud Zoan dipenggal oleh si Brogy dan Wogi gitu sih. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Pochi podcast cerita mitologi kali ini, yaitu pembahasan 5 yokai yang menjadi inspirasi di anime One Piece, yaitu bentuk buah iblisnya para Gorosei. Walaupun satunya bukan jenis yokai sih, tapi nggak apa-apa lah teman-teman semua. Jadi gimana nih buat teman-teman terkait pembahasan kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Atau ada penjelasan yang salah dari Sensei? Langsung aja kita tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.